Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian dapat berjumpa kembali di sesi yang ketujuh. Hari ini kita membahas tentang Translating Idea bagian kedua, ya. Khususnya ini bagian pelengkap karena di Java Core Fundamental kita pernah membahas bagian pertama di materi sebelumnya. Yuk kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke, baik. Silahkan rekan-rekan semua akses file yang sudah diberikan, modul PDF yang sudah di-share di WhatsApp. Saya akan dibuka dulu. Oke, ini dia. Ada ya? Oke. Nah, di sini rekan-rekan semua dapat melihat bahwasanya ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya kita sudah lalui ya. Alhamdulillah. Kita langsung saja ke konten pembahasan yang ada apa saja sih. Di sini khususnya di bagian Translating Idea yang kedua, kita akan membahas tentang review di materi yang sebelumnya. Kemudian kita juga akan masuk ke dalam pembahasan external analysis dan juga di future release. Oke. Karena tiga pembahasan kali ini seputar overall yang perlu rekan-rekan semua lakukan dalam hal pengembangan sebuah software ya, yang terlibat dalam software project perlu melalui tahapan-tahapan ini dengan baik dan independen ataupun tidak, artinya terikat dalam in-house software production ataupun bukan, rekan-rekan bisa melakukan improvisation dengan tepat ya. Kita lihat dulu. Di pembahasan sebelumnya kita review sedikit ya, kita kilas sedikit. Kita pernah ngebahas tentang idea dan juga sketch ataupun proses penangkapan ide terlebih dahulu, kemudian dimulai dengan sketsa ya. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas ini dan terlebih lagi ketika rekan-rekan semua terlibat dalam hal pembuatan layout atau sedikit coret-coret, tentunya ini sangat perlu dilakukan oleh rekan-rekan yang ada. Dan juga di sesi sebelumnya kita sudah melakukan instalasi software. Softwarenya yang kita pakai yaitu Balsamiq ketika itu. Ya, salah satu mockup software designer yang kita pakai untuk menggantikan yang namanya proses manual yang dilakukan ketika kita membuat sketch ya. Tools-tools lain untuk membuat wireframe ataupun sketsa aplikasi secara overall dapat diterapkan di sini. Nah, dan kita sudah menggunakan itu kemarin ya di sesi yang awal. Oke, lalu juga kita sudah membahas tentang identifikasi. Identifikasi khususnya ke bagian software requirement ya. Kalau rekan-rekan mau nge-refer back video sebelumnya, langsung akses saja di Java Core Fundamental 1 khususnya bagian Translating Idea bagian pertama di sana. Yang mana identifikasi ini kita mendengarkan sebuah story yang disampaikan melalui audio ya. Ketika itu saya membacakan email message yang client request ketika itu identifikasinya. Jadi kita kumpulkan beberapa fitur-fitur yang dikehendaki sebagai software requirement ketika itu. Oke. Dan alhamdulillah juga di sesi sebelumnya kita sudah menerapkan composing. Artinya dari konsep yang ada kita terapkan langsung ke dalam wireframe-nya terhadap pembuatan sketch di dalam Balsamiq tersebut, sehingga adalah frame loginnya, kemudian ada frame dashboardnya ketika itu ya. Untuk yang belum, silahkan terapkan ini di sesi sebelumnya karena ini merupakan kelanjutan dari sesi yang ada. Oke, kita langsung masuk ke external analysis. Karena bagian yang tadi sebelumnya itu hanya kilas balik, maka bagian external analysis merupakan kelanjutan yang perlu rekan-rekan semua lalui secara baik dan benar. Kenapa? Karena extra idea kita dapat peroleh setelah analisis eksternal dilakukan secara singkat dan terarah. Artinya tidak terlalu lama gitu ya. Cukup
dalam rentang waktu yang pendek tapi kemudian terarah. Artinya ada strategi yang perlu dilakukan, langkahnya kemana, dan dilakukan tertuntun seperti itu. Contohnya adalah penerapan ketika kita melakukan external analysis pada software free to try website. Artinya ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengunduh beberapa software yang kategorinya free to try, software-software yang bisa kita coba untuk run, ya, di download kemudian di run. Ya, seperti apakah itu? Misalnya di sini yang kita kenal sebagai FileHippo. Ya, bagi yang belum pernah pakai, belum pernah berkunjunglah ke FileHippo. FileHippo di sana ada segudang beberapa software tentunya, ya, di mana software-software tersebut sudah merupakan release track yang tersusun di sana. Jadi misal ada Opera atau ada Mozilla dan seterusnya, tersusun dari versi-versi yang ada di sana, major ke major, release ke release dan seterusnya. Dan tidak hanya FileHippo tentu saja, ada di Softpedia pun demikian. Softpedia merupakan sebuah software yang mana sebuah website yang mana mereka semua menampung beberapa software-software yang memang tipenya itu shareware ataupun freeware. Kemudian website-website ini memang dapat diterapkan ataupun diakses oleh kita untuk melakukan external analysis. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah software informer. Ya, software informer ini adalah sebuah website yang mana kategori aplikasi yang bisa kita explore di sana terlihat, ada sistem, ada design, ada mobile phone utilities, developer tools dan seterusnya. Nah, jadi untuk apa ini ditampilkan di bagian translating idea kedua khususnya, rekan-rekan perlu mengambil outline, garis besar secara keseluruhan, yakni ketika rekan-rekan semua terlibat dalam misal pengembangan sebuah tools, ya, ataupun mini program kecil misalnya, program kecil yang mana nanti di bagian tools ini diperlukan yang namanya pengembangan sebuah fitur ataupun bahkan pembeda dari konten yang ada. Oke. Nah, maka rekan-rekan bisa melakukan yang namanya external analysis ke tiga tempat ini. Diunduh beberapa software-softwarenya, lalu kemudian di trackback, dilacak. Apa misalnya? Yang kita fokuskan ke sana adalah yang pertama yaitu di bagian layoutnya, kemudian user flow, dan mengikuti berikutnya adalah configuration ataupun features itu tersendiri. Misalnya di software pertama ada fitur A, di software yang serupa, software yang berbeda, fitur A ternyata ada tambahannya dan seterusnya. Seperti itu. Dan layout tentu saja ini sudah merupakan sebuah pembeda tiap software khususnya, ya. Jadi kalau external analysis ini dilakukan secara baik, maka rekan-rekan semua software developer ataupun programmer yang baru masuk ke dalam dunia pengembangan ini lebih rich, lebih kaya akan konten yang ada. Tapi bukan berarti lama di release date-nya, bukan, ya. Perlu diketahui external analysis yang kita lakukan di sini mencukupkan ke 4 area tersebut, ya, namun juga mempertimbangkan dengan rentang waktu yang dimiliki oleh deadline, ya, khususnya jika ingin rilis di akhir bulan ataupun rilis di awal tahun dan seterusnya, ya, di sini. Jadi yang diunduh software-software tertentu yang terkait dengan project yang kita sedang buat, lalu diambil intisari dari konsep-konsep layout ataupun user flow di software-software tersebut ataupun bahkan configuration yang diperlukan. Ya, tapi perlu diingat bukan menjiplak penuh. Ya, ini kadang ada yang salah paham. Ada yang salah paham katanya kita masuk ke website tersebut kemudian kita jiplak beberapa fitur-fitur yang ada di sana. Sebenarnya enhancement yang dilakukan adalah melihat pola yang ada, rate-nya misalnya, kemudian penilaian user, kemudian akses yang ada, dan itu diterapkan di software kita. Dengan modifikasi warna ataupun modifikasi urutan itu sudah sangat membantu yang namanya penyesuaian user terhadap user interface yang kita miliki khususnya, ya, sehingga bisa rekan-rekan semua bayangkan apabila ada sebuah software pertama yang kita ketahui
di menu start itu di bawah, kemudian penyesuaiannya ketika diklik muncul, kemudian nanti di software yang lainnya menu pun sama di situ, penyesuaian user tidak akan lebih lama dengan penempatan yang berbeda ataupun bahkan lokasinya mengagetkan. Seperti itu ya. Jadi penyesuaian yang ada di sini bukan 100% adalah proses penjiplakan, bukan. Tapi untuk pengambilan idea, karena kita sedang mengumpulkan idea, ya, sedang menganalisis pihak eksternal yang mana kita terapkan modifikasi tentunya konten yang ada, seperti itu, ataupun beberapa 4 pokok pembahasan di sini yang ada. Oke, bisa semua bayangkan lah ya. Oke, saya masuk langsung ke bagian feature analysis biar pembahasan kali ini lebih straightforward ya. Oke. Di feature release sekarang di sini rekan-rekan semua bisa perhatikan di bagian end product ataupun software yang akan kita berikan perlu diberikan yang namanya penamaan yang sesuai. Khususnya dalam kali ini adalah ketika di software-software yang kita miliki ataupun rilis-rilis end product yang dimiliki, kita berikan beberapa tahapan, misalnya yang paling umum sekali di sini yaitu stage alpha, beta, RC, release candidate, release, kemudian post release fix dan seterusnya. Penamaan ini sudah menjadi standard di dalam pengembangan sebuah software, dan rekan-rekan semua yang baru saja masuk dalam rilis diharapkan untuk menggunakan staging ini ataupun penamaan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan versioning yang sesuai pula. Contohnya di sini bisa kita lihat ada 3 posisi pertama, major, minor, dan patch. Major, minor, patch ini adalah numbering, penomoran version, yang mana apabila rilis pertama maka itu adalah 1.00 rilis pertama. Oke. Jika ada penambahan fitur, maka yang berubah bukan majornya tapi minornya, posisi tengahnya. Jadi bukan 1.00 tapi menjadi 1.1.0 seperti itu. Lalu bagaimana tentang patch misalnya? Patch adalah perbaikan ataupun bugs yang ada. Ya, sehingga dari fitur yang sudah dimiliki 1.1.0 misalnya, itu fiturnya sederet dan bugs di antara fitur tadi diperbaiki, maka patch-nya akan menambah. Ya, 1.1.1. Tapi apabila fiturnya bertambah pula semakin banyak di rilis yang berikutnya, maka angka ataupun penomoran di minor saja. Seperti itu ya. Tapi perlu diingat, ini penomoran memudahkan untuk trackback. Trackback seperti apa? Agar rekan-rekan semua ketika memiliki backup project ataupun source code itu tidak diduplikasi di lokal dengan folder yang banyak. Tidak seperti itu. Tapi kita lakukan tagging khususnya di practical git yang pernah dilakukan di sesi sebelumnya. Kita sudah melakukan git push origin ke repository ya. Nah, di versioning ini juga akan membantu ketika kita melakukan git push tersebut nyambung gitu. Efeknya apa, Kang, untuk penerapan versioning ini? Efeknya tentu saja satu project tersebut tidak akan membengkak. Artinya dari rilis ke rilis, dari fitur ke fitur dengan nomor version yang ada, itu akan terlihat tersusun systematically, dan kita tidak memiliki reduplikasi folder di lokal. Artinya ketika kita memiliki perubahan fitur, penambahan patch dan seterusnya, kita tidak menumpuk di hard drive lokal ya, untuk backup misalnya. Dan ini sudah dilakukan tersusun dan juga dengan baik ya. Artinya rekan-rekan semua yang menerapkan ini akan memiliki keuntungan yang tentunya lebih baik, memudahkan ke dalam future release tersebut. Ya, penamaan tersebut tidak hanya pada numbering saja, tentu saja kita juga bisa menerapkan yang namanya theme ataupun tema code project tersebut. Tidak usah jauh-jauh, misalnya para pengguna Apple tentu mengenal nama-nama ini. Kalau kita contohkan di depan ada beberapa nama.
Coba perhatikan version 10.4 ataupun 10.4 Mac OS ya, bagi pengguna Apple saja ya. Bagi pengguna operating system ini 10.4 itu memiliki code project name-nya adalah Tiger. Dan rilis berikutnya 10.7 diberikan nama bukan Tiger lagi tapi Lion dan seterusnya. Code name gitu ya. Code name ataupun code project name. Ini diterapkan juga ataupun alias yang bisa kita ketahui. Nama-nama ini untuk memudahkan ketika kita akan melakukan track back ataupun juga melakukan backup tentunya. Oke, jadi project masing-masing software rekan-rekan semua bisa menggunakan numbering, versioning, staging yang tadi dan juga dengan code name ataupun code project name. Baik. Oke, di terakhir di bagian feature release juga pastikan di next release dari versi ke versi ada fitur terbaru ya. Artinya di versi pertama 1.1, 1.2 itu sudah penambahan fitur. Oke, dan ingat baik-baik bahwasanya setiap fitur itu harus diberikan rentang waktu. Artinya tidak sabrek langsung. Karena kalau mau sabrek langsung tentunya waktunya akan menjadi sangat lama. Ya. Ini memudahkan rekan-rekan semua untuk masuk ke dalam public. Artinya software tersebut bisa dipublish dengan segera dan juga user-user yang lain bisa mengenal bahwa ada identifikasi rilis yang sudah dilakukan. Nah, ini dia. Dan diharapkan juga rekan-rekan semua menerapkan ini tidak hanya pada satu project, tapi pada project yang lainnya juga demikian. Seperti itu ya. Oke, itu saja untuk pembahasan di bagian Transiting Idea bagian kedua. Saya rasa semua rekan-rekan bersedia untuk menerapkan konsep-konsep yang ada karena ini juga yang dipakai di beberapa belahan negara lainnya ataupun teman-teman kita yang aktif di bagian developing software itu sendiri ya, baik itu mobile, desktop ataupun website. Oke. Cukup sampai sana dulu pembahasan kali ini. Adapun apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan silahkan ajukan ke nomor WhatsApp yang tertuju di screen ya, dan kita sangat menunggu discussion yang terbuka rekan-rekan, yang mana semuanya tidak akan lancar kalau bukan Allah kehendaki pula sesi yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih. Saya Gumuru, undur diri dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.